Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan faktor lokasi kegiatan industri. Teori lokasi industri tidak hanya membahas lokasi industri, namun termasuk di dalamnya lokasi fasilitas, permukiman, interaksi spasial, serta aglomerasi. Prinsip penentuan lokasi aktivitas ekonomi dijabarkan pada tujuan atau motivasi kegiatan. Prinsip kenyamanan dan aksesibilitas terhadap fasilitas umum dibutuhkan dalam penentuan lokasi tempat tinggal, dan prinsip keuntungan adalah prioritas utama aktivitas bisnis seperti industri. Lokasi industri merupakan tempat berlangsungnya aktivitas yang memfokuskan pada produksi komunitas untuk selanjutnya dijual ke pasar, dan dipengaruhi oleh motivasi utama pelaku untuk mendapatkan keuntungan serta pemilihannya, merupakan konsekuensi yang tidak dapat ditarik kembali dan berorientasi jangka panjang. Faktor lokasi industri berdasarkan pada referensi teori lokasi industri yang berkembang sampai dengan saat ini. Faktor-faktor penentu lokasi industri sebagai pertimbangan dalam pemilihan lokasi dianggap bersifat dinamis. Keputusan lokasi dapat dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan penting yang sangat dibatasi oleh skala geografis. Usaha untuk secara sistematis faktor-faktor lokasi yang dapat berlaku umum pada pemilihan lokasi industri belum pernah ditemukan. Baiklah, sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian industri menurut para ahli. Adapun beberapa pengertian industri menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Yang kedua, menurut Bambang Utoyo, pengertian industri secara sempit ialah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mengolah bahan mentah yang ada menjadi bahan setengah jadi, atau mengolah barang setengah jadi menjadi barang yang sudah benar jadi untuk kepentingan manusia. Pengertian industri secara luas ialah setiap kegiatan manusia yang memiliki sifat produktif di bidang ekonomi dan komersial dalam rangka untuk memenuhi kehidupannya. Menurut tim Grasindo, industri merupakan segala macam pekerjaan yang menghasilkan uang. Sedangkan menurut Sukimo, industri merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Sedangkan menurut Made Sandi, industri merupakan usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui produksi industri penggarapan dalam jumlah besar, sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin, tetapi dengan mutu yang setinggi-tingginya. Melalui produksi industri penggarapan dalam jumlah besar, sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin, tetapi dengan mutu yang setinggi-tingginya. Dalam Departemen Perindustrian mengklasifikasi industri di Indonesia menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ada industri dasar, yang mana meliputi tentang kelompok mesin dan logam dasar atau IMLD, dan kelompok industri kimia dasar atau IKD. IMLD antara lain industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga, dan sebagainya. Kedua ada aneka industri atau AL, yang termasuk dalam industri ini ada yaitu mengolah sumber daya hutan. Industri ini mengolah sumber daya pertanian secara luas dan lain-lain. Yang ketiga ada industri kecil. Industri kecil ini meliputi pangan, makanan, minuman, dan tembakau. Industri sandang meliputi tekstil, pakaian jadi, serta barang dari kulit. Industri kimia dari bahan bangunan, industri kertas, dan percetakan. Saya Lilis Dahlia akan melanjutkan materi kami. Jadi, perbedaan industri secara umum dan industri manufaktur. Pengertian industri adalah
suatu unit atau kesatuan produk yang terletak pada suatu tempat tertentu, yang meletakkan kegiatan untuk mengubah barang-barang secara mekanis atau kimia, sehingga menjadi barang produk yang sifatnya lebih dekat pada konsumen terakhir. Termaksud di sini memasang bagian dari suatu barang, assembling. Industri mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri mencangkup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian secara sempit yaitu industri atau industrusi. Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam hal itu termasuk kegiatan jasa industri dan pekerja parikiatan assembling. Sekian materi kami yang akan dilanjutkan oleh Inziatul Zohra. Terima kasih. Industri manufaktur adalah sekelompok perusahaan yang memiliki utama untuk memproduksi dan mengelola bahan mentah untuk setengah jadi menjadi barang yang siap digunakan atau barang yang sudah jadi. Nah, barang tersebut dibeli perusahaan dari perusahaan atau penyedia lain. Proses dalam industri manufaktur ini menggunakan peralatan modern seperti mesin-mesin dan menerapkan program manajemen yang terstruktur untuk melakukan produksi. Industri manufaktur menjadi penopang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Maka karena itulah industri yang satu ini juga menyerap banyak tenaga kerja. Keberadaan manufaktur berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Jika dilihat dari fungsinya, industri manufaktur dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada utama, yaitu adalah maksudnya industri manufaktur utama ini mengacu pada proses yang mengubah bahan baku menjadi produk yang dapat digunakan. Kadang hasilnya juga dari produksi kembali digunakan untuk bahan produksi perusahaan lain. Nah, yang kedua yaitu ada sekunder. Jenis sekunder ini mencakup pada kegiatan yang luas dan terbagi menjadi industri berat, ringan, dan berteknologi tinggi. Industri berat yaitu bersifat modal besar dan berskala besar. Contohnya adalah permurnian dan peleburan. Kalau yang industri ringan yaitu melibatkan produksi konsumen, sedangkan industri berteknologi tinggi bersifat pada modal dan bergantung pada penelitian dan juga pengembangannya. Baiklah, sekian dari saya.